plastik dendanya. Sanwan To Ipaijen. Jadi buat sahabat TKI, hati-hatilah, seperti apapun ya kita di sini bekerja. Halo, welcome ya, ketemu lagi ya bersama Indra Pan 9 Channel. Dan yang pasti ketemu lagi bersama Pelatun Pintar TKI Cerdas. Oh ya guys, kali ini di Taiwan sudah memasuki musim dingin ya, tapi alhamdulillah karena Yanti di rumah kakek selalu pakai penghangat ruangan ya, jadi nggak begitu terlalu dingin banget. Oh ya nih, Yanti tadi habis kriwil rambut habis ke salon tadi. Di rumah ini kan nggak ada orang, kakek lagi liburan lagi 3 hari ke Sinmen atau mana itu yang naik pesawat daerah bawah situ ya, jadinya Yanti di rumah sendirian seperti ini. Barang apa saja sih yang nggak boleh dipaketin, yang nggak boleh dikirim dari Indonesia ke Taiwan? Nah, barang yang pertama yang nggak boleh dikirim ke Taiwan itu adalah sayuran dan buah-buahan segar. Nah, seperti apapun kita udah tahu dari dulu pun Yanti udah jelaskan, sayuran dan buah-buahan segar itu nggak boleh dipaketin. Karena apa ya? Sebenarnya marketing kayak gitu buat apa sih ya? Di Taiwan aja ini masih banyak banget kok buah-buahan yang segar, mungkin jauh lebih enak lah ya. Sayur-sayuran juga di Taiwan kita tahu seperti apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu apa sih? Yaitu jengkol dan petai. Ayo, kita sering sekali melihat di sosmed ini jengkol dan petai, sering sekali dari sahabat TKI ini mengirimkan petai. Resikonya tahu sendiri ya, mungkin ada kalau yang lolos mungkin itu aman, coba kalau yang nggak lolos itu loh dendanya besar sekali. Terus yang ketiga itu segala jenis daging ataupun ikan seperti basreng itu nggak boleh ya. Di Taiwan ini udah nggak kurang kok, ngapain sih harus kita marketin dari Indonesia. Terus yang selanjutnya yaitu bumbu dapur mentah. Seperti apa? Merica, jahe, ketumbar guys. Kita untuk mendapatkan bahan-bahan seperti ini di Taiwan udah ada ya. Mungkin kalau ketumbar pun sekarang di toko Indo itu udah banyak, seperti ketumbar bubuk. Merica pun di Taiwan ini banyak. Ini malah justru merica lada ini kalau di Taiwan ini sudah memiliki berbagai jenis, banyak banget jenisnya itu seperti itu ya. Terus yaitu kacangan. Sekarang di Taiwan ini untuk pengiriman, waktu Yanti sih kemarin itu pengiriman nggak dicekal di bea cukai itu enggak. Karena apa? Karena Yanti kemarin kan pengiriman dari Indonesia hari Sabtu dan sampai ke rumah ini hari Senin, itu nggak dicekal di bea cukai. Itu kacang-kacangan jangankan dipaketin. Yanti kemarin pas terbang dari Indonesia ke Taiwan itu Yanti kan bawa makanan ya, roti itu isi abon, dan juga itu ada kacang sukro itu Yanti bawa kacang sukro itu Yanti teng-teng di tas gendong, karena Yanti pikir takutnya ntar di pesawat atau ntar sampai bandara Yanti pengen ngemil atau itu, Yanti udah mikir ke situ lah ya intinya ya. Karena Yanti juga udah diingetin nanti masuk ke karantina, jadinya Yanti takut kelaparan, itu seperti itu. Dan setelah masuk bandara itu kan ada cek bag itu ya, apa sih kalau mau masuk ke bandara itu, nah itu kan masuk barang itu ada roti yang ada abonnya, ada sukro, itu tas Yanti bunyi dan Yanti harus beresin dulu itu, dan itu harus dikeluarin sama Yanti. Dan Yanti bilang ya emang Yanti karena itu masih sepotong itu, Yanti udah makan tapi tinggal sedikit, dan Yanti bilang ini Yanti makan bawa dari Indo di bandara Indo dan ini sisanya Yanti bawa karena
wok pak ruko tuh. Aku bilang gitu karena saya takut kalau saya kelaparan, jadinya saya bawa. Tapi karena itu mungkin sisa ya, nggak masih utuh, jadinya alhamdulillah Yanti aman. Itu padahal sisa, itu seperti itu pun ya harus diproses dulu itu. Terus madu hutan, kita buat apa ngirimin madu hutan? Sebenarnya apa ya, di Taiwan ini semuanya udah ada, tinggal kita aja bagaimana kita bisa ngomong kebutuhan kita produk Indo, kita bisa ngomong ke majikan, ataupun di saat kita belanja ya kita bisa nyari ataupun tanya. Terus selanjutnya yaitu nikotin, rokok, tembakau. Ini udah jelas-jelas nggak boleh. Kenapa nggak boleh ya? Udah jauh-jauh hari penerbangan pun itu dibatasi hanya berapa biji yang boleh dibawa. Itu nggak boleh ya. Kita bukan hanya masalah di Taiwan pun itu rokok Indo banyak. Ya kita cari aman lah ya. Terus yaitu cairan rokok atau kita bilang vape, itu resikonya berbahaya. Jangankan membawa cairan seperti itu ya, kita bawa minyak wangi aja yang terkadang kita beli di supermarket aja itu bunyi. Apalagi ya, kita harus cari aman aja untuk diri kita sendiri. Terus yaitu senjata tajam ya, Yanti sering bilang mungkin kalau untuk marketing dari Taiwan ke Indo, kita bisa marketing, kita bisa bungkus, kita bisa masukin ke baju-baju. Kalau seperti apapun menurut Yanti dari paketan dari Taiwan ke Indo itu murah. Buat apa sih kita marketin barang seperti itu? Di Taiwan tidak kekurangan. Terus yang selanjutnya itu alkohol. Kita tahu kualitas alkohol dari Indonesia. Di Taiwan ini alkohol seperti apa, dan di Taiwan ini alkohol kualitasnya jauh lebih baik ya. Itu nggak penting, itu yang seperti itu ya. Terus yang selanjutnya yaitu kita nggak boleh marketin uang tunai dalam bentuk apapun. Kita nggak boleh marketin uang tunai, resikonya ya. Terus yang selanjutnya itu perhiasan, kita juga nggak boleh marketin perhiasan. Dan yang selanjutnya yaitu hewan. Ya emang sih ya, di negara kita pun semuanya itu baik, tapi ya buat apa sih kita melakukan seperti itu? Tapi ya kebanyakan yang marketin seperti itu mungkin yang jualan. Jadi buat sahabat yang berjualan, kita harus hati-hati, karena ingat tujuan kita ke Taiwan itu kita kerja. Mungkin resikonya bekerja di luar job, kita tahu sendiri itu blacklist, itu yang paling berbahaya itu di situ. Nah, yang harus diketahui, apa sih dendanya jika kita melanggar barang-barang yang nggak boleh kita kirim tapi kita tetap nekat mengirimnya? Ini tergantung kisaran ya, tergantung apa sih besar pengirimannya apa saja. Nah, dendanya ini antara Sanwan to Ipaijen berapa ini? 30.000 sampai 1 juta dolar tuh. 30.000 sampai 1 juta dolar. Ini sangat fantastik, bukan? Fantastik dendanya. Jadi buat sahabat PKI, hati-hatilah, seperti apapun ya kita di sini bekerja. Nah, seperti itu ya. Kita harus benar-benar sangat-sangat hati-hati, karena seperti apapun ya, ini Taiwan memang negara kecil tapi sangat maju. Coba kalau kita bayangkan, tahu nggak seperti Cina untuk pemasukan baju satu aja dari Indonesia ke Cina itu nggak bisa loh, hanya bisa terbang dari Indonesia ke Cina. Dan untuk masuk ke kantor bea cukai hanya satu, itu nggak bisa, dan itu akhirnya balik lagi ke Indonesia. Terus bagaimana, apa kabar dengan Taiwan? Apakah akan seperti itu? Ya kalau seperti itu baik sih, nggak apa-apa, tapi ya berharap mudah-mudahan
toko Indo di Taiwan tetap ada ya, walaupun ya mungkin kan untuk mengirimkan barang kan itu kan hanya seperti kita contohnya butuh apa gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan kedepannya kita akan diberikan yang terbaik lah, intinya seperti itu ya. Buat sahabat TKI, kita harus ingat untuk makan pete aja nggak usah minta dari pengiriman di Taiwan, itu di toko Indo di Indeks mungkin pun itu pete banyak. Kita nggak usah nekat bunuh diri dengan denda yang begitu fantastik hanya karena ingin makan pete satu ikat. Emang murah, tapi kalau nasib kita baik, kalau nasib kita nggak baik ya dendanya itu yang sangat fantastik. Nah, di video kali ini Yanti hanya bisa berbagi informasi, yaitu barang-barang yang tidak boleh dikirim ke Taiwan. Nah, semoga video ini bermanfaat. Salam cerdas, salam sukses, dan salam renges. Jangan lupa pulang membawa kesuksesan. Bye-bye.